Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ini sungguh mengerikan. Salah satu penyembah Jokowi insaf dan sadar, dan dia juga membongkar semua tentang politik Jokowi. Dan tolong ini disimak baik-baik ya guys, karena ini sangat luar biasa sekali pengakuan dari salah satu penyembah Jokowi. Dan sementara itu pertengkaran pikiran Rocky Gerung dengan Ngabalin berlangsung seru tetapi tetap panas. Sampai Ngabalin mati kutu dan terdiam tersipu malu dibikin oleh Rocky Gerung. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Gitu. Kecoa akan tertawa dengan dan itu kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau Orde Baru dia di penjara dengan bangganya menyampaikan kepada Rocky ya. Kalau Ngabalin. Orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini coba orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin parameter para penonton. Karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung umum bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber bebas rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, bebas rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata pemerintah? Dari mana? Biarkan dulu Bang Abang. Ini mau coba kasih kesempatan Rocky dulu. Kan dia bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari saya mau terangkan ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Kami adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan. Jadi berhala yang bernama buat Jokowi. Saya sudah nggak lagi, karena Pak Jokowi sudah bebas. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Karena kita sayang kepada beliau ini. Bagaimanapun ini adalah masterpiece di negara ini. Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi. Karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo, tapi adalah kelompok-kelompok kanan, radikal, kelompok garis keras kanan. Nah itu yang Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya. Sampai hari ini belum dicabut fatwanya. Dan 2019 kemudian berulang. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi untuk melawan mereka. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Iya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Bergabung. Ya artinya dengan Prabowo lah. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Dan di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi.
dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai Ketika dia presiden. sedang menjadi panitia. Betul. Ini yang membuat kami kecewa. Iya Ini ada betul. yang menarik. Tiba-tiba Pak Yusril Dan sebut kita pun BB juga berstatus kecewa, ya nggak, tersangka. Ini lebay karena Jadi gimana? Masih tersangka. Terus gimana? saya melakukan protes karena saya mendapatkan informasi 02 Kalap Yusril menuding BW jadi tersangka seumur hidup. Edi itu prosesnya sedang jalan. Memang belum disebut tersangka, cuma sedang jalan tuh. Ya kan? Jadi saya ingin menghormat karena saya ingin meninggikan marwah kan, marwah konstitusional itu. Dengan cara kayak gitu. Tapi apa sebab ya maksain Prof Edi yang pakar pidana dalam Itu juga against problematika? integrity sebenarnya. Apalagi yang dibahas kan bukan soal alat bukti lagi, beda dengan pemilu. Itu salah satu argumen saya. Iya. Saya ada 3 argumennya. Satu itu integrity dalam konteks karena ada korupnya. Iya. Terus kedua integrity, ini mau lu ajuin, cuman kan aku ya malas lah ngomong-ngomong gitu lagi kan. Iya, Ini iya. soal pembuktian apa ini? Terus yang ketiga, saya merasa sebenarnya ingin meninggikan marwah teman-teman di MK untuk tidak sembarangan itu nerima saksi atau nerima ahli yang menurut kita terus keahliannya juga nggak bermanfaat banget. Gimana? Yang saya takjub itu respon berlebihan. Saya sederhana sekali kan. Kan ada adegan gini. Kalau kau mau lihat koruptor dan jaringannya, Iya, iya. sebutlah koruptor itu pasti jaringannya akan berteriak. Iya, iya. Terus saya mau menyampaikan ini pada Profesor Yusril, kira-kira tepat nggak ya? Kalau ngomong virus jaringannya berteriak. Kayak ada pepatah Melayu tuh soal ini. Melayu atau Indonesia ya? Iya iya. Minyak bersama minyak, Ah. air bersama air. Iya iya iya. Kalau ahlinya minyak ya berarti sekeliling. Iya, iya. Emang begitu. Jangan ditambah-tambahkan. Ada apa kau dengan Prof Edi? Saya masih sebutnya sahabat Edi, teman saya. Sobat. Sobat. Saya bilangnya sobat. Teman, coba kau jelaskan dari sisi tata negara tersangka seumur hidup tuh. So, ya ini kayak panas ya. Karena menurutku Mas BW menyerang ke titik nadi pertahanan lawan, bukan ke jantung, tapi nadi ya. Sesuatu yang tersembunyi itu yang ditembak itu ya. Kalau jantung kan kelihatan tuh sasaran orang, tapi ini yang nggak kelihatan nadinya di sini. Iya iya iya. Dan itu meresahkan, makanya agak emosional ya. BW juga berstatus tersangka. Gimana rasanya jadi tersangka? Nggak ada loh orang yang ditersangkakan seumur hidup gitu. Ya, kalau menurut saya itu saking paniknya mereka knowledgeable-nya itu. bikin alasan seperti itu ya nggak? Kan? Bahwa saya dikriminalisasi. Itu kan jelas. Lain dong dengan pelaku kejahatan yang orang dikriminalisasi. Bahwa Edi melakukan itu dan itu bukan berarti Dan semua orang tahu kan, semua orang tahu bahwa beliau sedang menghadapi perkara, walaupun sudah menang di pra peradilan, tapi kan KPK sudah mengatakan akan menindaklanjuti. dan orang juga nggak boleh disesatkan, pra peradilan itu bicara soal prosedur, tata cara, bukan bicara soal materi. Ya. MK kemarin harusnya tegas itu Mas, nanya ini dalam apa perspektif apa beliau ini, kenapa tidak dihadirkan yang menjadi perdebatan. Ya, itu yang saya menurut saya apa namanya autokritiknya. Tapi kalau waktu ibarat ya 2019 Mas BW, terus ada Prof Denny ngomong apa ya, keluar juga nggak ya? ngomong apa ya? Ya kalau sekarang kan Mas BW, Ari Yusuf Amir, Bang Refli dan lain-lain. Kalau kalau Ya, ada Denny di kalau situ, Denny, ada. dan saya membayangkan apa sikap Denny gitu. Ya, ini teman-teman nih. Bang Refli kan diam aja tuh, kan temannya juga. Tapi dia mengambil posisi tidak keluar tapi tidak mau bertanya kan. Tapi yang saya ingin kenapa Yusril kok membuat pernyataan yang lebay kayak gini apa ya? Apa menurut bayangan? Dia mau counter gitu. Oh, counter karena tadi serangan aku itu. menyerang di Ya. pusat nadinya itu. Ya, karena kalau menyerang, menurutku ya teorinya kan begitu ya. Kalau dia menyerang kelemahan orang lain itu secepat mungkin harus menyerang kelemahan subjek juga. Iya iya iya. Sehingga orang melihat ini berimbang, padahal ini kan tidak berimbang. Kalau Mas BW status tersangka seumur hidup, kartu advokatnya mungkin freeze dulu, di MK tidak boleh masuk kan begitu ya. Tapi kan ini sudah lewat ini semua proses, jadi ini ada lebih ini ya serangan personal kan. Dan satu lagi yang nggak dilupakan, Oce Kaligis pun ngomong juga. Oce itu berkali-kali menggugat saya, gitu kan, waktu saya di DKI, dan berkali-kali dia kalah. Cuman dia nggak pernah menjelaskan. Ya, untuk membukti, iya berkali-kali kalah loh dia. Sampai kayak gitunya. Tapi sudahlah kita. Oke, mantap, luar biasa. Ini benar-benar 3 atau 4 kompilasi dari itu sangat luar biasa ya guys. Tapi yang paling mengerikan itu menurut saya itu pengakuan dari salah satu penyembah Jokowi tadi. Beliau sangat-sangat kecewa dengan keputusan Jokowi yang telah mengangkat Gibran menjadi cawapres dan didukung penuh oleh Jokowi. Itu membuat para penyembah Jokowi ini menjadi sangat kecewa dengan sikap Jokowi ini. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar dan berikan kata-kata mutiaranya buat mereka-mereka yang ada di video ini. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.
Thanks for watching.